Dan semua ilmu-ilmu dari budaya kita, orang Jawa, semuanya dikatakan halu. Tenaga dalam halu, takdilan halu, semuanya halu ya. Sekarang saya balik ya. Ketika beliau sering mempraktekkan ke setiap orang dihipnotis, dan kita semua dihipnotis saya. Coba sekarang orang yang tidak saya kenal kamu hipnotis kalau kamu bisa. Atau saya kamu hipnotis kalau kamu bisa. Bisa nggak? Ini saya mau sedikit buat hiburan saya. Jadi saya akan membuat beliau apa namanya, kesurupan lah rasanya. Sebenarnya bukan kesurupan kalau seperti ini, tidak. Jadi hanya menempelkan saja lah. Jadi panjenengan menulis sesuatu dan nanti biarkan beliau itu menebak. Saya ingin bertanya kepada panjenengan. Beliau di belakang saya itu menuliskan sesuatu. Bisakah panjenengan memberitahukan saya? Bismillah. Mohon maaf ya. Jadi apa yang karena tulis saya ingin tahu. Assalamualaikum kami. Waalaikumsalam. Maaf malam-malam mengganggu. Ini ada tamu Maklepon dari Malang yang ingin berjumpa dengan aku. Maklepon dari Malang. Dari Malang. Ini. Nah, ya. Saya kesana dulu. Maklepon dari Malang. Ya dari Malang, dari Banten. Mohon maaf Maklepon tujuannya ke pondok. Mau apa malam-malam kayak gini Mbak? Ya alhamdulillah, pertama saya ingin bersilaturahmi ya, tetap bagusnya. Kedua ingin mencari persaudaraan ya, saya datang baik-baik dan sangat ingin menjalin persaudaraan sesama umat muslim ya. Saya cuma ingin meluruskan, pada intinya saya ingin meluruskan metode-metode pengobatan yang ada di pondok sini yang sudah beredar di masyarakat. Saya pelajari dan ternyata memang kayaknya saya yakin di sini itu pakai metode pengobatannya itu banyak yang menyimpang gitu ya, banyak yang terutama banyak yang pakai trik, banyak penipuan yang sangat merugikan ya. Saya pikir sangat merugikan bagi pasien, bagi masyarakat umumnya. Dan masalah kehaluan lah ya, halusinasi ya. Banyak yang pakai trik itu yang beredar di masyarakat, masalah itu ya, penipuan. Metodenya pengobatannya pakai trik juga yang berbau apa, kesirikan atau kesirikan. Mohon maaf, Pak Konsultan. Bisa tolong dijelaskan misalnya contoh tentang pengobatan penipuan seperti apa Mbak? Atau berbau mistisnya seperti apa? Saya jelaskan. Yang saya pelajari ya, setelah saya dengar dari banyak orang itu masalah halusinasi, metode yang pakai trik ya. Itu trik-trik yang memakai trik sulap, banyak yang pakai trik sulap ya. Seperti contohnya yang keris petir lah ya, juga yang pakai yang lainnya yang pada intinya pakai trik-trik sulap. Juga masalah yang berbau ke mengkhawatirkan ya bagi orang-orang awam ya. Mungkin berbau kesirikan lah, seperti ke benda-benda yang dianggap mistik, benda-benda pusaka ya. Metode pengobatan yang pakai khodam lah, pakai keris, pakai metode apa yang dari tanah lah, tidur di tanah lah. Itu kan sangat mengkhawatirkan kalau misalnya ada orang awam mempercayai ya, tanah itu yang sampai dimuliakan, yang sebagai menyebabkan kesembuhan kan bukan tanah, bukan keris. Kan yang membuat sembuhkan ya Allah Ta'ala. Sebenarnya mohon maaf Mbak,
Dengan pengobatan di sini kita hanya menggunakan doa. Memang ada sarana seperti tasbih untuk digunakan veritas. Untuk media-medianya ya seperti kuning, retu madu. Di pengobatan di sini ada tiga penyebabnya, maksudnya kan Ya. fisikis yang pertama, yang ketiga ya non medis, yang kedua non medis, yang ketiganya medis. Di situ ada media-medianya seperti kunyit, madu, ada garam. Itu sudah didoakan atau sudah sama apa bersama santri seperti itu. Ya pengobatan di sini sebenarnya gratis, Mbak. Pengobatan Ya, di itu sini ya, gratis. masalah gratis Tidak itu. ada yang memberatkan atau memaksa semua pasien di sini. Banyak yang Tidak beredar ada. ya, saya juga pernah dengar sendiri dari orang-orang yang katanya sudah pernah ke sini. Itu ada yang dimintai biaya yang mahar itu sangat tinggi sekali, sampai bahkan ada yang menjual motornya sampai berapa puluh juta gitu ya. Iya. Di sini saya jelaskan untuk mahar itu kan sudah sering sekali apa menjelaskan, itu di YouTube sudah berapa kali dijelaskan, bahkan setiap hari itu dijelaskan ke pasien bagi yang mau atau yang mampu, tidak ada secara paksaan. Betul adanya mahar minimal 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 5 juta, betul. Iya. Tetapi kan kita kasihkan media sarananya ada Sebagai pengganti gitu. seperti madu itu kan kita tidak bisa bikin, kita juga beli. Bidara juga sama, kita tidak bisa bikin, kita juga beli. Bidara juga kita beli, semua media kita beli ya. Seperti itu Mbak Kalpon. Jadi jangan Mbak Kalponnya salah tanggap atau salah paham. Di sini kita sebenarnya ya, mohon maaf, pasien yang kesini ya, ya alhamdulillah saya di sini ikut Abah ini udah 2,5 tahun Mbak Kalpon. Jadi alhamdulillah saya tahu betul apa yang dilakukan oleh Abah itu menurut saya ya real secara pengobatannya real. Dan untuk orang yang tamu ini tidak ada terpaksaan atau pemerasan seperti beredarnya isu-isu ya, yang seperti kejadian kemarin itu yang ngatain Abah penipuan seperti ini. Ya buktinya alhamdulillah nggak ada yang ngomong seperti itu atau yang keluar seperti itu. Orangnya tidak pernah ke Padepokan dan tidak tahu Padepokan. Ya alhamdulillah orang yang tahu Padepokan, yang pernah silaturahmi ke Padepokan dan langsung bertatap muka sama Abah, tidak ada yang komplain seperti itu Mbak Kalpon. Nah, Soalnya pernah dengar salah satu pasien yang di sini katanya sudah mingguan ya nginep di sini, terus sampai Gusnya diajak ke rumahnya juga gitu. Katanya itu dimintai mahar sampai banyak berapa puluhan gitu. Terus juga memakai metode pengobatannya juga mediumisasi yang sedikit non medis. Padahal tadi kan teman bilang ada psikis, ada non medis, ada yang medis ya. Itu betul. kok saya lihat itu kebanyakan kok yang psikis pun, yang medis pun itu kok kebanyakan dikatakan banyak yang non medisnya. Sedikit-sedikit ada jinnya, sedikit ada yang serangan santet lah. Jadi Mbah Kalpon ini tujuannya ingin membuktikan, Ya. pengen tahu secara langsung atau jelas seperti Iya, itu. ya otomatis saya harus tahu sendiri ya. Ya, gini aja Mbak Kalpon intinya ya, Hmm. tujuannya ini malam-malam ya sahabat ya. Ya meskipun gimana tamu kita tetap kita layani, kita hormati. Mohon maaf Mbak ya, saya sebagai di sini selaku pengurus. Jadi intinya kalau memang Mbak Kalpon mau menunjukkan atau ingin membuktikan, jangan sama saya. Jangan sama Iya, saya. memang ya saya ingin Sama sama abahnya beliaunya langsung. Saya sendiri saya juga praktisi dari pengobatan alternatif juga. Saya tahu dari hipnoterapi juga bisa, dari pengobatan non medis juga. Jadi saya tahu itu penyakit non medis, penyakit yang dari medis psikis saya juga tahu. Juga yang dari Gus Samsudinnya itu ya, yang menangani psikis pun, yang medis pun itu kebanyakan yang psikis, yang fisik itu dikatakan non medis, jin bukan jin itu abreaksi. Kalau di ini abreaksi itu ya bagian darinya itu. Jadi apa yang sudah kerekam di otak itu nanti muncul. Iya. Rasanya psikis ya, sedikit-sedikit jin itu enggak, bukan itu ya, mayoritas bukan ya, ada sebagian itu memang yang ada yang penyakit memang benar-benar non medis. Tapi kalau khususnya saya kira banyak yang bukan non medis ya, saya kira psikis semua, kebanyakan mayoritas. Saya harus
bicara sendiri sama Gusnya, harus bisa membuktikan. Jadi ingin membicarakan atau membuktikan langsung sama Iya, dan bicara langsung juga ingin membuktikan langsung ini misalnya kesurupan beneran, ini kerasukan beneran atau memang ada reaksi gitu. Ya mohon, ini tak coba panggilkan Abah ini. Abahnya, ya mudah-mudahan Abahnya belum tidur, karena Abah itu jarang tidur kalau malam. Tak coba tak gedurkan atau tak papakan pintu kamarnya. Jadi Mbak teleponnya nunggu di sini aja ya, Mbak teleponnya. Kalau bisa harus bisa ya Mas, soalnya saya jauh-jauh ya dari Malang ke sini juga banyak acara sebenarnya ya, di rumah ada banyak acara, saya menyempatkan kali ini. Saya minta kalau bisa Gusnya bisa hadir ya. Tak panggilkan dulu Mbak ya. Abah ini bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya, Apa saya juga ke sana? Tunggu aja sini. Gimana? Tak panggilkan. Tak panggil apa dulu? Apa udah tidur belum? Belum. Itu ada tamu katanya dari Malang. Namanya siapa tadi? Mbah Robert. Itu tadi kan dia intinya dia kesini tuh ingin kebenaran, ingin membuktikan apakah betul pengobatan di sini atau betul apa yang dilakukan oleh apa ya, tentang pembersihan rumah seperti itu. Pokoknya ya. Oh, Ya saya mohon maaf untuk menjelaskan terlalu dalam, pokoknya nanti salah omong, makanya saya tak panggil Abah aja dulu, tak panggil Abah biar Abah kan lebih enak gitu menjelaskan. Kalau saya nanti takut salah gitu menjelaskan yang lebih dalam. Ya udah nanti saya coba ngobrol beliau. Saya tak kesana aja ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah tak sampaikan sama Kang Supri, tak suruhkan Kang Supri tadi yang mengedur pintu kamarnya Abah. Semoga aja Abah belum tidur. Iya. Monggo tunggu. Emang ada ya Gusnya lebih ya? Iya ada. Ya mudah-mudahan aja Abah belum tidur. Udah tak suruh Kang Supri. Iya. Karena saya sudah dulu ya, sejak mungkin 3 tahunan yang lalu yang ingin sini, benar-benar ingin sekali membuktikan ya kebenaran metode-metode pengobatan yang ada di pondok sini. Bahkan saya banyak dari pasien-pasien saya juga, dari teman-teman juga, dari saudara-saudara itu yang nanya gitu. Dan saya kan belum pernah ketemu sama sekali, jadi belum bisa menjelaskan secara real ya yang pengobatan yang terjadi di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh, apanya? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu. Hati-hati. Nggih, monggo. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Konten mic ya Kang, kesana suaranya keras ada. Ada pengeras suaranya. Sudah. Oh, iya. Alhamdulillah. Sehat Yai. Alhamdulillah khair. Barakallah. Matur suwun sangat panjenengan sampun purun rawuh dateng gubuk kula niki. Alhamdulillah. Nyuwun ngapura. Sayang, bikinin kopi sayang. Anu aja, kaunyil aja. Kaunyil ya. Siap. Nggih. Sambil dan dugi ngriyan niku. Tapi dari rumah itu sekitar jam
12 lebih ya, jam 12 Jam lebih, 12. ya. Alhamdulillah. Mampir, Kita jam mampir. perjalanan saking dalam mriki. Kalau kan ke Panjen ya, ke Panjen, jadi masih dekat perbatasan Karangkates. Oh, kepanjang Pak jeneng Iya, niki. ke Panjen. Jadi sekitar kali jam lah, 2 jam. 2 jam perjalanan. Ya. Alhamdulillah. Cuman tadi mampir ke teman gitu, sampai sini jam segini. Oke, ingat niki keadaannya ya. Iya. Bubuk saya itu seperti ini keadaannya. Masih dalam proses pembangunan. Nyuwun berkah. Barokah panjenengan mugi-mugi saged enggal-enggal dados terus saged bermanfaat damel umat. Kula niku melakukan doa pengobatan itu semampu saya dan sebisa saya. Kalau di dalam hati saya membaca bismillah, ingin membaca bismillah, ya saya yakin bahwa yaitu doa untuk beliau yang datang. Ketika ada yang datang di hati saya pengen baca Al-Fatihah, ya saya yakin bahwa obat untuk beliau itu adalah Al-Fatihah. Jadi saya beranggapan bahwa siapapun mereka yang datang ke sini itu semuanya dikersakni oleh Allah. Jadi ya saya hanya menjadi sebuah sarana perantara saja. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kalau bisa bilang itu doanya Allahumma mbuh lah, sakarepe Gusti Allah. Jadi ya aku isane bismillah ya bismillah, saya bisanya Al-Fatihah ya Al-Fatihah, saya bisa ngidoni ya tak idoni gitu. Jadi sembuh atau tidaknya itu semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang gini ya, di dalam hati saya, kerentek saya gitu, kalau ada yang datang kadang-kadang saya itu pengennya kayak ya sudahlah didudukkan di tanah kayak gitu ya. Kadang di dalam hati saya kalau ada kerentek itu kayak ya sudahlah itu diambilkan daun alpukat gitu supaya tulang belikatnya itu bisa cepat sembuh. Kan pernah ada yang nggak bisa jalan. Kadang-kadang di hati itu ada yang orang ini obatnya kasih aja jodong pulih gitu biar pulih kayak gitu, karena usahanya itu ambruk ya gitu. Jadi hanya mengikuti kerentek hati kayak gitu. Ya kalau memang ada yang salah saya minta diarahkan. Ya, untuk masalah apa yang dikatakan Gus tadi itu juga nggak apa-apa, tapi juga itu mengkhawatirkan ya, kalau tidak ada kejelasan, tidak ada penjelasan kepada si pasien apa maksudnya, misalnya daun alpukat atau tanah atau apa, itu harus ada penjelasannya. Kalau nanti misalnya Gus tambah nih langsung ya diambilkan tanah atau diukir tanah atau misalnya pakai apa sekerentek hati ini sampean ya, kalau nggak dijelaskan kan bisa bahaya, nanti percayanya sama ini sama tanah lebih kepada masalah keimanan ya. Masalah keimanan mungkin si pasien tadi sampai meyakini kalau si tanahnya itu tadi yang bikin dia sembuh. Dan saya yang pernah dengar ya, banyak dari masyarakat umumnya metode-metode di sini itu banyak yang menyimpang gitu. Banyak yang menyimpang, banyak yang juga dari trik-trik penipuan ya, otomatis ya kayak trik-trik sulap gitu. Terus banyak juga teman-teman yang bilang itu masalah biaya itu, masalah biaya juga gitu ya, sangat tinggi sekali sampai puluhan juta gitu. Terus juga yang paling saya tuh nggak suka ya, yang bahaya buat orang awam itu ya tadi yang menjurus yang berbau kesirikan gitu. Berbau kesirikan ya, contohnya itu tadi yang percaya kalau tanah itu bisa menyembuhkan ya pusaka lah, yang khodamnya dari keris lah apa itu. Kalau nggak ada kejelasan kan membahayakan. Harus dia paling nggak ya harus menjelaskan. Ya. Jadi saya izin jawab ya ini. Subhanallah, menurut saya Kiai ini sangat dalam sekali ilmu agamanya. Insya Allah jenengan lebih paham lah daripada saya. Dan saya melihat juga panjenengan itu mempunyai apa ya, sebuah energi begitulah, sebuah apa ya, kalau kita bilang orang Jawa tuh sampean pun juga diduduk nih untuk juga membantu orang, dilungguh nih untuk juga membantu atau mendoakan orang.
Yang pertama saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih dulu ke jenengan Yai. Sama-sama ya. Karena apa yang tadi jenengan sampaikan itu demi Allah ini dalam hati saya ya, bukan konten ya, bukan konten, bukan juga hanya sekedar hiburan tontonan Yai. Walaupun ini juga saya mohon izin untuk disorting Yai. Tadi apa yang jenengan sampaikan itu benar-benar nyambung ke hati saya. Bukan konten ini bukan konten. Tadi ketika jenengan bilang yang pertama tentang hal tentang kesyirikan, bahwa itu nanti merusak akidah, saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang tadi panjenengan tanyakan, karena itu benar-benar menyentuh hati saya. Ketika jenengan bilang bagaimana nanti ketika panjenengan mengobati dengan tanah, lalu orang akan percaya bahwa tanah tersebut yang menyembuhkan, atau lebih parah lagi ketika panjenengan mengobati seseorang dengan keris, lalu beranggapan bahwa keris itu mempunyai khodam, atau khodam tersebut yang menyembuhkan orang tersebut. Ini pertanyaan luar biasa ya. Ini sungguh sangat-sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Yang pertama gini ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saya berkeyakinan ya bahwa setiap orang yang datang ke sini itu dikersaknya sama Allah. Karena nggak mungkin seseorang akan sampai di sini walaupun mereka punya keinginan, walaupun nonton konten saya yang katanya saya itu sok sakti dan lain sebagainya, terus mereka datang. Kalau Allah tidak ngersak nih, tidak menakdirkan, tidak berkehendak mereka untuk sampai ke sini, nggak mungkin sampai ke sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka datang ke sini itu kersane Gusti Allah, maka saya pun ya saya serahkan semuanya kepada Allah, termasuk dalam hal pengobatan. Ketika ada yang datang di dalam kerentek saya, mereka datang, terus saya punya kerentek, mereka tolong dudukkan di sana di tempat wudhu, mereka wudhu lalu langsung tiduran di lantai, di tanah kebumian. Atau ketika mereka datang, saya punya kerentek ya untuk mereka itu diambilkan tanah lalu ditempelkan di kepalanya, atau tanah tersebut biasanya ya saya punya kerentek itu nggak hati ngambil tanah lalu kunir itu saya geprek, terus saya campurkan dengan tanah tersebut untuk memandikan orang tersebut. Biasanya orang yang seperti itu mempunyai penyakit gatal ini. Atau ketika terkadang-kadang saya ingin ngambil daun pule, karena saya berkeyakinan pule itu artinya seorang itu biar pulih. Nah, setahu saya nama ini juga dari Sunan Kalijaga. Ketika ada seseorang yang tulang belikatnya sakit, itu biasanya saya pengen ambil daun alpukat ya. Tetapi juga saya sampaikan ya kepada setiap mereka yang datang. Jadi setiap sebelum pengobatan itu pasti saya menyampaikan bahwa panjenengan dan saya itu sama, tidak ada bedanya. Panjenengan kaulo, kula nggih kaulo. Kita itu semuanya hamba. Hamba itu hanya sekedar menerima apa yang menjadi pemberian Allah. Jadi jangan terlalu banyak keinginannya. Hamba itu wajibnya untuk menerima. Dan ketika berdoa itu sebagai ibadah kita, bukan keinginan kita. Kalau Allah ya, Allah tuh mau sakar PDW, terserah Gusti Allah. Tapi walaupun Allah tuh sakar PDW, tapi itu paling baik untuk awak dewi kayak gitu. Saya punya keyakinan seperti itu. Jadi sudah saya jelaskan ya bahwa apa yang saya lakukan itu hanya melakukan kerentek hati. Bahkan saya pernah disuruh oleh guru saya yang saya sebut mohon maaf, guru batin saya. Beliau kadang menyuruh saya melakukan pengobatan itu dengan sapu lidi ya. Bahkan pernah dengan menggunakan seperti sandal jepit dan lain sebagainya lah gitu. Intinya ya sesuai dengan kerentek hati saya gitu, dengan apa yang menjadi isyarah saya atau ide atau khawatir atau khotirah lah yang ada di dalam diri saya ya. Sampai-sampai terkadang hanya sekedar mainan-mainan saja itu dijadikan kayak sarana pengobatannya ya. Karena itu hanya sebuah sarana saja. Nah, tadi Yai matur ke saya tentang keris, bagaimana nanti kalau keris itu disangka ada khodamnya, terus nanti untuk pengobatan itu. Tentu kalau masalah tentang bicara khodam, kita harus nyambung ke kitabnya dulu, termasuk kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro atau kitab Al-Awfaq. Khodam sendiri setiap orang lahir tentu sudah ada khodamnya. Setiap orang lahir itu sudah ada khodam. Yang penting kita itu tidak tertuju kepada khodamnya. Kita ada yang dua namanya malaikat hafidhah, yang sebelah kiri namanya korin. Tinggal kita mau pakai yang baik atau yang buruk. Karena itu memang ya sudah menjadi kodrat iradatnya Allah, sudah menjadi takdir Allah seperti itu ya. Kalau masalah di benda pusaka, satu hal bahwa saya memegang benda pusaka, salah satunya itu sebenarnya bukan punya saya ya. Banyak yang orang-orang itu yang datang ke sini menitipkan benda pusakanya. Kayak contoh Mbah Tomo itu insya Allah beliau adalah pengawalnya Bung Karno. Sekarang umurnya sudah hampir 100 lebih ya. Dan sampai sekarang masih mendapatkan
apa namanya, tunjangan atau pensiunan dari negara, karena memang tercatat sebagai tentara di zamannya Bung Karno. Dan beliau itu ya, mau sambil diminum ya, dan beliau itu mendapatkan banyak pusaka ya. Nah, ada salah satu keluarganya yang datang ke sini membawa pusaka tersebut. Beliau menyampaikan katanya itu disuruh menitipkan di sini. Kalau saya belum kenal ya. Ini saya ke sana, di sana ternyata masih banyak dan itu dititipkan ke saya. Dan ternyata sampai di sini, benda pusakanya pun juga tiba-tiba nggak ada. Ternyata balik ke sana. Nanti ya, insya Allah saya ajak ke sana lah ya. Dan ada juga pusaka-pusaka yang dititipkan di sini. Orang datang nggak mau, ini punya bapaknya, dia nggak ngerti cara ngurusnya dan lain sebagainya. Itu dititipkan ke saya. Dan saya niat menerima itu semuanya sebagai niat untuk menguri-nguri budaya dari leluhur saya, karena saya yakin bahwa banyak juga para wali-wali Allah yang menjadi leluhur kita seperti Sunan Kalijaga, seperti Pangeran Diponegoro dan sebagainya, itu yang mempunyai pusaka seperti itu. Dan saya tidak menganggap bahwa keris-keris itu mempunyai khodam, walaupun toh saya sendiri jujur pernah merasakan lah mempunyai benda-benda itu, tapi saya tidak mengagungkan khodamnya itu. Karena begini ya, di dalam hal yang saya ketahui, berdoa itu ada yang dengan ucapan gitu, ada juga doa itu dengan tindakan gitu, ada juga doa itu dengan menggunakan sarananya ya. Jadi ketika membuat keris, leluhur kita membuat keris itu, terutama seperti keris Banyu Sengkelat, keris Junjung Derajat, terus keris Omyang Jimbe, keris-keris ini dibuat dengan cara berdoa yang manja dewa jadi, dengan sungguh-sungguh, dengan ada yang 41 hari mutih, dengan intinya mereka itu berdoa bahwa siapa saja yang memegang keris ini semoga saja diberikan keselamatan dan juga kemudahan. Contoh keris Junjung Derajat, semoga derajatnya dinaikkan oleh Allah. Jadi bukan kerisnya ya, tapi doa yang disambungkan dalam bentuk benda gitu. Kita kalau di pesantren itu biasanya kan ada ngalap barokah gitu, kalau namanya kopi bekasi kiai ini biasanya kita rebutan rokok itu. Jadi kita hanya ngambil barokahnya aja ya. Jadi saya sama sekali tidak, dan benda-benda pusaka yang saya pegang itu sama kayak kita pegang HP gitu aja, untuk sama kayak kita itu membuat sebuah hati menjadi lebih nyaman gitu aja ya. Jadi bukan maksud saya seperti itu gitu. Kalau masalah itu mungkin ya sama ya, saya juga begitu, saya juga punya banyak keris, juga punya banyak keris juga, cuman ya untuk mengobati orang-orang awam itu otomatis kita harus paling enggak itu ngasih kajian banget buat keimanan mereka, paling enggak buat mereka itu enggak sampai salah paham tentang masalah itu. Paling enggak menyampaikan kejelasan masalah keimanan, dia tidak membahayakan tentang akidahnya. Terus masalah pengobatan metode mediumisasi juga di sini juga gitu ya, saya lihat ada yang mediumisasi ya, ada yang izin rokok ya. Monggo metode pengobatan pakai mediumisasi, pakai memasukkan jin lah ya. Kebanyakan saya lihat itu metode di sini tuh mengobati penyakit-penyakit fisik maupun non fisik maupun psikis ya. Itu kebanyakan itu selalu semua diratakan. Kebanyakan kok ini sihir, ini ada jin, ini ada serangan, ini sedikit-sedikit kok santet, sedikit-sedikit kok non medis gitu, jangan jin banyak jin, padahal itu rata-rata mayoritas saya lihat itu psikis semua guys ya. Saya kira itu kebanyakan mayoritas psikis ya, mungkin ada 1, 2, 3 cuma sedikit ya yang mungkin psikis ditumpangi non medis, itu juga ada. Dari fisik juga yang ditumpangi non medis juga ada, tapi kebanyakan saya lihat itu di sini itu banyak yang psikis terus langsung divonis non medis gitu guys. Terus yang dipercaya itu kok mediator itu bahkan kan jin itu kok 100% mau dipercaya, berarti kan percaya sama jin gitu. Boleh izin saya jawab Yai? Iya. Saya anggap Yai insyaallah sangat paham lah tentang metode ini, makanya jenengan tadi mengkritik tentang apa yang saya lakukan. Jujur Yai, saya sendiri juga dikritik oleh Kiai saya tentang hal apa yang terjadi ini, karena
menurut dari beliau ada beberapa hal juga yang nanti akhirnya tidak pas. Memang ya benar apa yang jenengan sampaikan tadi, nanti menjadi salah pahaman. Nah, menjawab tentang pertanyaan jenengan tadi, saya ingin menjelaskan ke Yai bahwa metode tentang menggunakan kesurupan sekarang ini memang masih ada, tapi sangat jarang Yai, sangat jarang sekali, kecuali dalam keadaan yang benar-benar terdesak, tapi tidak setiap hari Yai. Kalau ada itu yang jenengan lihat itu video yang lama ya, video yang lama sebelum saya mengalami kejadian yang kemarin yang kata Yai beliau kemarin majedub atau bahkan ada yang menganggap gila. Sebelum ada kejadian seperti itu, iya memang saya sering menggunakan metode mediatoran. Metode mediatoran pun juga saya ada sedikit keilmuannya yang mungkin berbeda dengan yang lain. Mungkin ada yang lain seperti ketika membuka portal, biasanya yang dikhawatirkan oleh kiai saya ketika beliau menegur saya, Gus Rohim dan Mbah Ihsan, itu takut ketika yang saya buat mediator itu memang di dalam dirinya ada jinnya, sehingga ketika saya buka portalnya itu nanti bukan jin yang saya tarik dari pasien ke dalam tubuh mediator, tapi memang sudah ada jin sendiri di dalam tubuh mediator tersebut. Tapi insya Allah Yai, dengan amalan yang saya gunakan, terutama akhir-akhir ini saya menggunakan gosamnya surat Al-Ikhlas, itu bukan hanya memasukkan Yai, tetapi juga membersihkan. Ini berbeda, terutama dengan asrar gaib sholawat muridati, itu bukan hanya memasukkan tapi juga membersihkan. Jadi insya Allah tidak tercampur dengan yang itu. Tetapi kembali lagi dengan tadi menyampaikan jangan menggunakan mediator, itu berbahaya. Saya sangat samin awatona dengan apa yang dengan sampaikan, dan saya pun juga sekarang jarang sekali menggunakan itu kecuali dalam keadaan yang benar-benar terdesak. Terdesak itu sebenarnya dia datang mau memberikan sebuah informasi, itu nanti pun juga saya pilah dulu Yai, saya pilah dulu kan. Di dalam Gosam Alikas itu biasanya kita diajarkan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Kalau yang dari kanan, dari depan, dari kiri, dari belakang kan dilarang, tapi kalau yang dari atas kan boleh. Nah yang dari atas itu Yai, itu yang biasanya saya tarik untuk saya mediatorkan kan gitu. Karena yang dari atas ini insya Allah itu sama sekali tidak berhubungan dengan korin maupun dengan yang lain, tapi dari orang itu sendiri gitu ya. Jadi saya bukannya mempercayai dengan apa yang ada di jin tersebut, atau saya itu kok percaya sama jin itu, tidak ya. Saya sering menyampaikan ketika mediatoran begini ya, bahwa jangan percaya dengan apa yang disampaikan oleh jin, karena jin itu suka bohong kan begitu. Saya menulis. Jadi ini hanya dijadikan untuk kalau semuanya orang nyapu itu debunya begitu. Jadi sebagai reaksinya atau apa namanya goncangannya begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika contoh saya sendiri atau santri saya, beliau membaca sholawat atau beliau membaca Gosam Al-Ikhlas atau Asma Sungai Raja, ketika itu beliau tiba-tiba langsung marah ya, marah atau bahkan ada yang nuangis atau bahkan yang teriak-teriak, itu sebenarnya bukan kesurupan ya, bukan. Jadi begini, ketika diri kita menyambungkan rasa dengan seseorang, kan kolbu dengan kolbu itu kan bisa bicara ya. Contoh ketika kita mensolawati orang itu, ditujukan untuk orang itu, tiba-tiba kita itu menangis dengan sekeras-kerasnya, lalu kita terbayang dengan orang tua, berarti orang ini dosanya karena sakitnya karena berdosa terhadap orang tua, sehingga orang ini tadi mediator atau saya itu marah-marah, kamu itu berbakti sama orang tua gini gitu, atau bahkan tiba-tiba dia itu marah-marah dengan mengingat istrinya, oh berarti dia sakitnya karena berdosa dengan istrinya. Jadi ketika kita mengobati ini, terutama ketika kita di sini santri mengobati itu dengan cara yang pertama membersihkan hati, membersihkan hati supaya apa? Ketika air itu bening, dia nanti akan bisa memantulkan apa yang ada di depan. Jadi yang terpenting di dalam doa, di dalam ruqyah itu, kalau menurut saya bukan hanya sekedar bacaan, walaupun bacaan itu penting, tetapi juga hati yang bersih. Beningnya hati itu tadilah yang membuat doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seseorang mendoakan itu, mengobati itu, kalau prinsip saya hanya dua hal, mengurangi atau menambahi. Kalau dia terlalu berat memikirkan kehidupan, dia tidak begitu berserah diri kepada Allah, terlalu banyak khawatir dengan anaknya, dengan istrinya, dengan pekerjaannya, itu perlu untuk dikurangi. Atau mungkin dia itu ketambahan beban pikiran dan lain sebagainya, itu tinggal kita kurangi. Jadi orang mengobati itu menurut saya kayak orang minum kopi gini ya. Jadi harus benar-benar bisa merasakan apa yang ada di hadapannya gitu. Jadi bukan
bukannya mediatoran ya. Insya Allah seperti itu. Ngoten ya. Iya. Ya kalau memang apa yang seperti Saman katakan itu saya setuju sangat setuju sekali. Cuman yang beredar di masyarakat itu sangat ramai guys. Kalau pengobatan di sini itu kebanyakan penipuan juga memakai trik gitu. Dan banyak pasien-pasien saya juga banyak yang nanya itu. Iya. Banyak yang nanya. Oh, jadi kan sih juga banyak pasien di rumah ya. Ya, Subhanallah. alhamdulillah banyak. Saya punya rutinan juga ya. 1 minggu sekali. Wah, nanti saya bisa ikut ya. Di rumah juga setelah rutinan ya, rotipan, istighosah atau sama Yasin Fadilah. Terus Yasin Fadilah juga ya. Yasin Fadilah. Sama saya juga di sini begitu. Ya, saya kebetulan Yasin Fadilah banyak ya sanatnya dari dari Sayyid Muhammad Al-Maliki. Yang di rumah setelah yasinan terus dilanjut terapi nasal. Dan itu masalah ini guys, apa bener pakai trik-trik sulap itu gimana ya? Iya. Jadi gini ya. Tadi jaringan yang belum saya jawab satu ya. Saya jawab dulu tadi tentang pengobatan ya. Yang jaringan bilang biayanya mahal gitu. Jadi saya jelaskan dulu bahwa yang pertama, mereka itu hanya melihat pada kejadiannya saja, tetapi tidak melihat pada prosesnya. Inilah yang terkadang tidak diketahui sehingga salah paham. Ketika ada yang mengatakan di tempat Gesabjin harus belajar, harus masuk, nanti pasti harus bayar 5 juta, 3 juta, 2 juta, dan 1 juta yang lainnya. Perlu saya sampaikan ya bahwa ketika mana boleh tanya ke beliau-beliau saat ini sedang tiduran. Banyak pasien saya masih nginap di sini. Jadi ketika mereka datang ke sini ya, lalu mereka daftar, setelah itu ikut ruqyah, nah terus setelah itu diterapi ya, setelah itu konsultasi, itu semuanya gratis ya. Karena metode pengobatan di tempat saya itu menggunakan 3 metode ya. Yang pertama psikisnya, pikirannya, yang kedua adalah gangguannya, yang ketiga adalah medisnya. Jadi contoh ketika seseorang mudah marah itu bukan hanya kepada istrinya, karena ketika saya bilang marah, ketika ada orang sedang terkena kanker payudara, terus beliau suka marah, itu dikatakan wah ya kanker payudara ya kalau sudah punya suami, kalau belum punya suami. Padahal marah bukan hanya kepada suaminya, kepada temannya, dan pada hidupnya sendiri pun juga bisa marah nggak terima. Itu nanti dari yang sering marah, jengkel, nyimpen perasaan jengkel, nanti membuat jalan masuknya jin ke dalam dirinya. Nah dari gangguan jin ini tadi akhirnya terkena penyakit medisnya, kanker payudara. Jadi 3 metode ini ya. 3 metode ini secara psikis, non medis dan medisnya. Jadi saya menggunakan 3 metode ini. Untuk psikis dan non medis, saya biasa mengobatinya itu dengan cara pertama kita ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, membaca syahadat, sholawat, hamdalah, terus setelah itu doa dan ditutup dengan surat Yasin yang terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyakun kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Itu seperti itu, gratis ya. Jadi mereka daftar, terus ikut ruqyah, terapi, konsultasi gratis ya. Kalau untuk yang non medisnya seperti beli kunir, beli madu, terus seperti bikin selamatan, biasanya saya bikin buceng ya, buceng tumpeng seperti itu, ngasih ke anak yatim, ya itu baru bayar. Itu pun hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Jadi di sini itu kalau mau datang ikut ruqyah, terapi, konsultasi, pulang ya sudah pulang, sama sekali nggak dipungut biaya, kecuali yang mau apa itu namanya beli medianya, monggo. Karena saya juga beli, contoh madu dari Yaman dan sebagainya gitu ya. Terus kalau masalah trik ya, saya sudah menyampaikan ke jenengan bahwa semuanya itu dimulai dari kerenteknya hati ya, dari khotirah robaniyah saya. Ketika hati saya menginginkan orang ini pengobatannya dengan menggunakan media tanah, dengan menggunakan media daun, dengan menggunakan sapu lidi, dengan menggunakan kunir, dengan menggunakan keris, itu semuanya sesuai dengan kerentek hati saya. Bahkan kiai saya atau guru batin saya pernah menyuruh mengobati seorang itu dengan tempelan nyamuk ya, dengan tempelan nyamuk. Bahkan dengan tisu pun saya pernah, dengan tisu dibaca Al-Fatihah, lalu saya tunjukkan orangnya itu muntah-muntah. Bahkan pernah dengan menggunakan tempelan nyamuk itu loh ya, itu pernah seperti itu. Jadi kalau memang hal yang semacam itu dianggap trik, yang silahkan. Yang terpenting saya tidak mencelakai orang tersebut. Dan satu hal lagi,
bahwa hal media itu supaya orang itu tidak berkeyakinan bahwa media itu yang menyembuhkan, Yai, bukan medianya. Mau saya pakai tembak-tembakan anak kecil, mau saya pakai tembakan nyamuk dan lain sebagainya, itu hanya media saja, Yai. Bukan itu yang menjadi obatnya gitu. Kalau kita beranggapan bahwa medianya ini yang menyembuhkan, itu jadi syirik, Yai. Itu jadi syirik.